biayanya adminnya belum obatnya udah lumayan bilnya kan besar. Ya, untung dia ngambil kan kelas 2. Iya. Kita ke kelas pertama kita biayanya lumayan Betul, kan. betul. Lumayan loh 1 juta lebih. Seberapa itunya dosisnya? Apa? Dosisnya lumayan kurang kecil sih, obatnya nggak tahu namanya apa ya. Itu harganya 1 juta lebih. Sampai sekarang saya lihat, astagfirullah, dia duduk langsung tepuk, langsung. Itu posisinya di mana itu, Bu? Di meja makan. Di meja makan. Di meja makan Dia lagi duduk. langsung nunduk. Saya pundaknya saya tepuk, langsung begini plek. Assalamualaikum semuanya, saya Ilo dan hari ini saya telah bersama dengan Ibu Titi. Assalamualaikum. Nah, Ibu Titi ini adalah seorang nasabah prudensial yang sudah bergabung selama 5 tahun. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh pengalaman beliau atau kisah-kisah menarik beliau selama menjadi nasabah prudensial, kita kenal dulu siapa Ibu Titi sebenarnya. Ya, Ibu Titi ya? Ya, Nah, Ibu Titi boleh tahu nggak, boleh diceritain latar belakang Ibu Titi sebelumnya apa? Terus boleh tahu alasannya sih kenapa Ibu Titi akhirnya memilih prudensial gitu. Oke. Saya sebagai ibu rumah tangga tulen yang kerjaannya tiap hari hanya di rumah. Kenapa saya ikut asuransi prudensial? Pertama, saya mengambil dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu penting buat anak-anak saya. Karena kan keuangan nggak setiap saat itu selalu ada. Pasti suatu saat nanti kita lagi butuh dana nggak ada, kan bisa dana cadangan di prudensial. Oh gitu. Istilahnya buat nanti kebutuhan bisa diambil. Makanya saya ngambil dana pendidikan di prudensial. Ibu Titi, mohon maaf, sebelumnya sudah punya putra-putri berapa? Saya punya anak 2, cewek cowok. Usianya masing-masing? Yang pertama 10 tahun, cewek, yang kedua cowok 6 tahun. 6 tahun. Nah, pada saat ambil usia anak-anak di usia Anak berapa waktu yang itu? pertama itu baru umur 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? Terus yang kedua berarti Yang di kedua usia itu 1 tahun ya? belum lahir. Oh, belum lahir? Lagi Di kandungan? Iya. Oh, jadi pada saat memang bergabung itu memang si tujuan pertama adalah untuk si kakak ya? Untuk kakak, untuk biaya pendidikan nanti? Pendidikannya, iya. Punya berapa, Bu, polisnya? 1, pendidikan aja. Pendidikan aja ya? Kenapa sudah berpikir untuk menyiapkan pendidikan buat si kecil? Ya, karena pendidikan itu prioritas pertama kita berdua bersama suami waktu itu. Karena kita kan pengen pendidikan itu yang terbaik, pengen fakultas yang terbaik istilahnya. Kalau untuk masa SD atau apa kan masih bisa kita handle, tapi ke depannya kan biaya kan makin lama makin besar. Kebutuhan juga kan makin banyak. Nah, kalau ada dana cadangan di prudensial ini kita terasa aman, tenang. Jadi kita nggak memikirkan lagi untuk pendidikan nanti karena udah ada dananya di situ, investasinya. Oke. Emang sebelumnya Ibu sudah, selama 5 tahun ini, udah 5 tahun ya Bu ya? Selama 5 tahun ini, memang Ibu sudah pernah merasakan manfaatnya dari program pendidikan ini? Betul, saya udah 2 kali ngambil dana pendidikan. Oh, sudah 2 kali? 2 kali. Yang pertama itu kebetulan berhubungan ada mertua yang lagi sakit, kan biaya berobat tahu sendiri kan di rumah sakit lagi itu nggak punya BPJS, otomatis kan setiap hari uang tuh pasti keluar terus. Sedangkan anak saya yang pertama mau masuk SD, jadi kan keuangan kami itu kan lagi guncang. Oh, jadi pada saat itu kondisi mertua kesehatan lagi kurang bagus. Lagi kurang sehat. Kurang sehat. Dan itu kami tidak menggunakan BPJS kan waktu itu. Jadi umum. Masuk umum. Jadi setelahnya biayanya adminnya belum obatnya udah lumayan bilnya kan besar. Makanya saya ingat waktu itu anak mau masuk, oh iya kita punya pruden. Saya coba deh ke agen saya, alhamdulillah agen saya amanah, bisa langsung istilahnya merespon kami, langsung kami diminta tanda tangan, diminta untuk mengisi form, diisi, setelah itu minta nomor rekening, ya alhamdulillah selang 1 minggu, alhamdulillah masuk dalam rekening suami saya. Prosesnya lumayan cepat ya. Waktu itu kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu langsung dana ditransfer. Kenapa sih waktu itu alasannya pas pada saat ambil ya uang dana itu? Kondisi kesehatan mertua itu maksudnya seperti apa, sakit apa gitu kalau boleh ceritain? Kebetulan itu mertua sakit saraf kejepit. Kalau saraf kejepit tahu sendiri kondisinya, aduh benar. Saraf kejepit itu berarti yang di belakang ya? Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor kami. Oke. Waktu itu dirawat di RSCM. Biayanya aja per harinya aja, untung dia ngambil kan kelas 2. Kita ke kelas pertama kita biayanya lumayan kan. Betul. Oke, kita ngambil kelas 2. Itu per harinya aja hampir 1 lebih dalam itu. Per hari 1 lebih? Iya, buat obat, ruangan, sama segalanya lah. Buat dokternya juga kan. Waktu itu kami itu minta 2 juta.
Oh, minta ke 2 juta. agent, alhamdulillah Cair ya? cair selama 2 minggu, seminggu itu ya, 1 minggu. Uangnya itu buat seragam sekolah anak-anak, buat beli tas, beli apa, udah tercukupi semuanya. Akhirnya kan ada dana lebih tuh 1 juta ya. Ada alhamdulillah buat tambahin mertua sakit juga kan, rumah sakit. Istilahnya buat tambahan di rumah sakit juga. Tapi kalau boleh tahu nih, kan sebenarnya pada saat itu BPJS sudah ada ya, Iya. udah ada. Kenapa waktu itu BPJS belum dibuatkan untuk mertua? Nah gitu? itu dia, karena BPJS ya belum dibuat karena KTP-nya mertua itu ketinggalan di kampung. Otomatis jadi kalau sebenarnya waktu bolak-balik itu kan menggunakan waktu juga. Jadi sebenarnya mertua posisinya ada di kampung. Ada di kampung, kesini ke Jakarta. Kesini ke Jakarta untuk langsung berobat. Oh gitu. Masuk ke rumah sakit. RSCM. Ke RSCM langsung dirawat inap. Oh jadi sebenarnya posisinya memang lagi di kampung, belum sempat buat juga. Iya, karena itu istilahnya namanya orang sakit buru-buru bawaannya juga buru-buru. Bingung ya? Jadi bingung apa yang mau dibawa, pokoknya seperlu-perlunya nggak tahu. Yang penting itu malah nggak kebawa. Malah ketinggalan ya? Ketinggalan. Iya, jadi itulah makanya untungnya itu ada penolong kita. Betul. Agennya ini juga alhamdulillah dapat agen yang amanah, yang bisa menolong kami. Jadi istilahnya dana pendidikan anak saya masuk SD, alhamdulillah nggak ada sama sekali rintangan. Anak beli seragam, beli buku, beli tas apa terpenuhi semua alhamdulillah. Jadi kitanya tenang. Bener-bener bermanfaat banget buat kami. Itu manfaat yang pertama ya Bu Titi ya. Pertama. Saya dengar juga katanya pernah yang serangan kedua ya. Serangan kedua setelah setahun dirawat di RSCM, nggak lama lagi pas kebetulan saya habis lahiran, punya anak bayi. Oh ya, anak yang kedua ya. Anak yang kedua. Oke. Udah serangan juga. Serangan yang kedua. Makanya kata saya ya Allah, ya tapi mau diapain lagi karena kami butuh dana. Butuh dana. Begitu kebetulan akhirnya BPJS dibikin pas yang kedua kami membikin BPJS, tapi tidak tercover semuanya, masalah obat. Nggak cover semuanya? Nggak tercover karena kita apa yang nggak di cover waktu itu? Obatnya. Obatnya minta yang terbaik kan. Oh, paten berarti obat paten ya? Obatnya yang terbagus, jadi harus nambah lagi atau dari luar. Oh gitu. Nah, itu lumayan loh, 1 juta lebih. Seberapa itunya, dosisnya? Apa? Dosisnya lumayan, kurang kecil sih obatnya, nggak tahu namanya apa ya. Itu harganya 1 juta lebih. Tapi alhamdulillah minum itu agak enak kan. Mendingan. Iya. Oh, makanya siap. Makanya alhamdulillah kami pas minta dana lagi prudensial, alhamdulillah bisa tercover juga sama agent, minta tolong. Itu selang 1 tahun kami ngambil lagi ternyata bisa juga, alhamdulillah. Oh jadi yang istilah Bapak masuk yang kedua ngambil lagi? Iya. Berarti kepake lagi ya berarti? Pakai lagi, itulah manfaatnya. Untungnya ibaratnya ada dana cadangan ya, dana darurat ya? Iya, makanya alhamdulillah banget menolong. Waktu itu pada saat juga. yang kedua ngambil berapa itu Bu? Dananya berapa yang diambil waktu itu? Waktu itu kalau salah 1,5. 1,5? 1,5 alhamdulillah, sama juga dalam 1 minggu keluar, kami mengisi form biasalah, tanda tangan, apa semua dokumennya udah lengkap, minta nomor rekening. Selang 1 minggu alhamdulillah langsung masuk ke rekening suami. Bu Titi boleh ceritakan kepada kita mungkin ada pengalaman yang sampai saat ini belum bisa terlupakan selama mungkin menjadi nasabah Prudential 5 tahun ini? Pernah, itu 2 tahun yang lalu. Kejadian itu pas hari Selasa, saya ingat banget itu hari libur nasional, entah hari apa ya, kalau nggak salah hari Muharram, kebetulan Muharram hari nasional libur, suami juga libur. Malam hari itu sempat kami jalan-jalan dulu sebelum kejadian. Jam 7 malam setelah sholat isya, anak saya yang gede minta, ya beliin aku buku dong. Buku apa sih kak? Kan suami saya bilang, ini ya buat di sekolahan, ada tugas, aku belum punya. Ya udah ayo. Aku juga nggak tahu itu pengalaman terakhir apa, itu kejadian terakhir lah istilahnya bersama kita. Cuma nggak ada prasangka apapun, curiga apapun ke suami saat itu, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kami tuh langsung jalan ke toko buku malam-malam itu juga, pakai motor berempat sama anak saya. Pas kejadian itu pulang tuh jam 9, kami pulang setelah beli buku anak, pulang. Entah kenapa suami saya tuh duduk aja, diam aja. Saya juga bingung, nggak ada ngomong apa, biasanya ngobrol atau apa. Jadi dia duduk aja kayak memikirkan sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Sampai saya jawab, nanya berapa kali juga kadang baru jawab, iya kenapa? Oh jadi kayak apa orang namanya? lindur apa kayak orang linglung gitu ya? Linglung, iya benar. Pas sebelum kejadian ini ya Pak ya.
terus jam 10-nya ya anak-anak mau tidur, ibu tidur anak mau bikin susu dulu ya, ayah mau bikin susu kopi nih bu, saya ya udah tapi ibu nggak bisa nyiapin, ibu mau tidur anak dulu lagi mau bikin susu sekalian, ya udah nggak apa-apa ayah aja sendiri kata dia gitu. Itu jam 10 malam tuh pak, 10 malam. saya tidurin anak, setelah saya bikin susu tidurin, tapi anak saya juga yang kecil itu nggak bisa tidur juga sampai 2 botol susu tuh nggak tidur juga. Suami juga kayak ada apa suasana kayak gimana ya malam itu bener-bener deh beda ya bu ya, beda ada kayak beda ya, rasanya beda, auranya beda ya, auranya bener-bener beda. Suami juga kayak biasanya ngobrol ini enggak, diem aja, banyakan diem setelah pulang dari toko buku itu dia diem, nggak biasanya kan ngobrol, ini enggak pak. Terus dia bikin kopi, saya sempat ayah masih bikin, iya bu, ayah masih ada di dapur kata dia, iya. Terus ini ayah udah selesai nih mau ke meja makan. Nah dari pas dia ngomong gitu, pas saya sebutin lagi, ayah kok nggak disaut gitu, kok nggak ada sautan di dapur, kok diem aja, kok sepi, nggak ada ini ya ngomongan. Sampai kedua kali saya panggil ayah, sampai suara volume saya gedein, ayah nggak ada sama sekali sautan, nggak ada respon ya bu? Nggak ada respon dari suami saya. Saya juga kan panik jadi bingung, kenapa ini kok ayah tiba-tiba nggak ada suara. Sampai yang kecil, oke nanti dulu ya ibu mau mau ke tempat ayah dulu, mau lihat ayah kenapa, kok nggak dipanggil, kok nggak nyaut gitu ya? Iya, saya buka di kamar, langsung saya ke dapur. Masya Allah pak, itu benar-benar sampai sekarang saya lihat, astagfirullah, dia duduk langsung tebruk, langsung. Itu posisinya di mana itu bu? Di meja makan. Di meja makan. Di meja makan dia lagi duduk, langsung nunduk. Saya pundaknya saya tepuk, langsung begini blok. Nggak sadar itu, nggak sadar sama sekali pak. Astagfirullah, sampai saya, ya Allah, ayah, sampai sini, ayah, sampai saya panggil, ayah, saya panggil berapa kali pundaknya gini, ya Allah nggak ingat sama sekali. Sampai gini saya ini kok nggak ada. Kondisinya pingsan atau gimana itu maksudnya? Langsung tiba-tiba duduk aja gitu kayak orang tidur. Saya pegang berat tadi nggak ada, saya gini nggak ada, astagfirullah, saya panik gitu. Saya manahan nggak pakai sendal, saya lari ke keluar minta tolong tetangga. Saya lari sampai tetangga yang satu nggak nyaut, saya lari lagi ke tetangga yang satu. Akhirnya ada yang, ya bu ada apa? Pak bisa minta tolong nggak, suami saya kenapa? Kok tiba-tiba duduk langsung nggak ini? Oh ya teman ayah ya mak. Kan akhirnya tetangga datang ke beberapa nolong dia mapak ke depan ke ruang tamu yang lebih legaan untuk ditidurin. Nggak lama, alhamdulillah itu Pak Haji datang. Ada udah bawa ke puskes. Ini nggak boleh dibiarin, kalau dibiarin kebahaya. Ya udah, saya itu nggak ada pikiran apapun tentang mau kejadian suami saya, udah nggak ada gitu, nggak ada pikiran ke situ, nggak ada dia pesan-pesan ataupun nggak ada. Fotonya pas di puskes diperiksa udah itu benar-benar kejadian yang nggak bisa saya lupai sama sekali. Jadi pada saat suami dibawa ke puskesmas, di saat itu juga suami udah nggak tertolong atau udah nggak ada gitu? Nggak bisa tertolong. Sampai di bantuan yang jantung yang seperti ini yang jeduk-jeduk sampai berapa kali pun nggak ada respon, tetap lurus. Tapi sebelumnya suami pernah ngeluh nggak sih bu? Maksudnya pernah merasakan sakit entah di mana gitu? Saya nggak pernah dia ngomong ngeluh ya, sakit gitu? Atau apa, nggak pernah. Jadi sebenarnya itu kejadian tiba-tiba banget. Sampai saya sampai sekarang udah berusia 2 tahun dia meninggal masih ingat, masih kebayang sama saya. Sampai ya Allah, kata dokter sih serangan jantung mendadak ya. Cuman kalau serangan jantung pasti kan faktornya ada darah tinggi ataupun kolesterol ya. Tapi suami saya alhamdulillah, saya nanya di puskesmas setiap waktu berobat, enggak bu, suami almarhum nggak kena dari darah tinggi, nggak kena ada ini. Jadi kondisi terakhir almarhum ketika cek ke puskesmas gitu ya, kondisinya semuanya bagus. Normal. Makanya kami tuh mau bingung. Dokternya aja pun ya istilahnya ya teman dia, namanya karena suami saya kan supir ambulan, tugasnya di puskesmas Makassar. Bingung semua dokter sama perawatnya juga ya. Iya, ya Allah Pak, bangun, sampai semua karyawan ikut iniin. Itu kondisi kalau boleh tahu, suami kondisinya waktu itu usia berapa tahun itu? Usia 36 tahun. Usia 36 tahun ya?
masih termasuknya muda ya, maksudnya Udah. 36 tahun, tidak ada gejala apa-apa, kondisi sebelumnya juga sehat semuanya, tiba-tiba Sehat. langsung Tiba-tiba langsung lewat, Lewat. nggak ada. Itu kejadian benar-benar sampai sekarang nggak kalau bisa saya lupa. Dalam kondisi seperti itu ya gimana sih ya, pencari nafkah nggak ada, kita pikiran juga gimana anak, saya punya anak 2, gimana kondisinya waktu itu anak yang pertama usia berapa, anak yang kedua usia berapa? kalau anak yang pertama usianya baru 9, mau jalan 9 tahun, 8 tahun lebih lah, mau 9. Jalan 9. Iya, yang kecil itu baru 4, mau jalan 5 Masih tahun. kecil-kecil ya, Bu? Masih kecil banget, Pak. Makanya kata saya dalam kondisi seperti ini, mana ada sih orang ibu kehilangan suami. Nggak pernah Nggak terbayang ya ada Bu ya? terbayang sama sekali. Apalagi saya kok ibu rumah tangga tulen yang nggak ada pekerjaan, yang nggak ada penghasilan. Saya bingung waktu pas suami meninggal, tapi beberapa hari setelah suami meninggal ternyata agen saya datang. Agen saya datang menceritakan kalau saya tuh punya polis. Saya saking pikirannya nggak ingat kalau Nggak saya sampai punya. keingetan. Iya benar, saya nggak keingetan kalau saya punya polis gitu loh. Karena kondisinya Iya. memang tiba-tiba, Iya, mendadak, tiba-tiba, terus habis mendadak. itu udah nggak kepikiran ya Nggak Bu ya? kepikiran kalau saya tuh punya polis. Akhirnya agen saya datang ke rumah, menceritakan, minta tanda tangan saya, minta formnya harus diisi. Saya juga bingung nih, form apa? Oh, bapak kan ikut Prudential selama 5 tahun, karena bapak sudah nggak ada, kami ingin mencairkan klaim Klaim meninggalnya gitu. Kata agen saya, ya Allah, saat itu, detik itu hati saya rada tenang, Pak. Benar. Di hati bilang, astagfirullah ya Allah, alhamdulillah, ini penolong buat saya dan anak-anak saya, Pak. Untuk kedepannya seperti apa? Masalahnya kan saya ibu rumah tangga tuh yang nggak punya Iya, penghasilan. memang benar-benar murni ibu rumah tangga ya. Benar-benar murni, nggak ada istilahnya penghasilan, kan motor dari pure Bergantung semua sama suami. nih. Ya makanya setelah agen saya datang menceritakan klaim ini, keluarnya sekian besarnya, saya rada tenang. Tadinya mau pikiran tuh udah nggak tahu dah, Udah. ngebayanginnya udah nggak ngerti. Setelah agen datang, alhamdulillah sedikit terobati. Sedikit ada rasa tenang ya Bu ya. Sedikit ada rasa tenang. Ternyata manfaatnya benar-benar saya rasakan sampai suami saya meninggal pun istilahnya klaim bisa keluar dengan cepat, prosesnya juga nggak ribet, dan juga kami nggak harus kesana kesini untuk mengisi berkas atau apa. Agen Ngurus itu semua ya. yang ngurus, agen semua yang ngurus, kami tinggal duduk diam manis di rumah. Alhamdulillah banget bagi ibu-ibu yang mempunyai suami ataupun istilahnya suami ingin masuk asuransi, kalau bisa jangan ditahan Bu, karena pengalaman pribadi saya sendiri yang istilahnya udah mengalami kejadian yang benar-benar mendadak, benar-benar yang nggak tanpa kita sadari, tanpa kita iniin Bu. Istilahnya jangan pernah menunda asuransi. Asuransi itu penting. Asuransi itu istilahnya penolong janda-janda lah istilahnya untuk kedepannya seperti apa. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Prudential, terutama untuk agen saya Bunda Astuti yang udah banyak membantu saya dalam klaim pencairan suami saya meninggal. Seperti itu. Ya, karena sebenarnya memang asuransi itu dimiliki bukan untuk pribadi, tapi untuk anak dan istri ya Bu ya. Dan istri, betul. Itu adalah bukti cinta paling nyata. Iya, betul. Oke semuanya, mungkin itu aja yang bisa kita sharing, kita bagikan, mudah-mudahan menginspirasi untuk semuanya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh isi di kolom bawah ini ya. Jangan lupa di share sama klik subscribe supaya mendapatkan video-video terbaru dari Ilo Channel. Oke semuanya, bye-bye.